Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allah Akbar, sukses, amin. Terima kasih. Pada pertemuan pertama materi atau pelajaran informatika pada pertemuan pertama ini, sebelum saya mulai ke materi, saya absen dulu. Yang pertama, Wulan Ayu Ningsih, Hasna Afifatul Aisyah, Mokhtar Ibrahim, Abdul Khalik, M. Iqbal Sauki, Nabila Hasanah, Muhammad Irfan Ali, Sekar Sari, Eki Rahmawati, Arista Aurelia. Oke, terima kasih banyak yang belum hadir. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah masuk ke kelas saya. Perkenalkan, saya Umar Abidin, yang bisa dipanggil Pak Umar atau biasa dipanggil Pak Umar. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi terkait dengan sistem informasi, sistem komputer, maaf, yang akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang ya. Pada pertemuan pertama ini saya sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran sistem komputer. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui dan memahami secara sistem operasi, sistem komputer, dan cara kerja komputer. Sebelumnya di sini saya mau tanya, ada yang tahu nggak sejarahnya komputer? Ada yang tahu nggak sejarahnya komputer? Barangkali yang TKJ nih, TKJ mana tadi? Ya, ya. Kak Ali, ya. Siapa nih Ali? Sejarah komputer yang kamu ketahui atau enggak? Segini aja dulu. Kamu masuk ke jurusan TKJ, pilih TKJ itu kenapa? Karena saya menyukai bidang IT, terutama di bidang komputer, yaitu terkait dengan website atau pemrograman, sehingga saya lebih memilih ke jurusan TKJ. Kemudian sebelumnya di SMP itu sudah tahu enggak komputer itu apa, atau pernah di SMP pernah megang komputer? Enggak, megang aja. Pernah. Ya, dan di SMP itu pernah membuat robotik. Ya, line followers. Lah, sejarahnya komputer, pertama kali komputer itu ada itu tahu enggak? Sudah tahu belum? Belum terlalu tahu. Belum. Tadi siapa? Tadi TKJ ya? Siapa namanya? Ais. Sudah tahu sejarahnya komputer? Belum. Kenapa belum? Tapi tahu enggak komputer istilahnya komputer pertama seperti apa atau enggak? Yes, enggak komputer. Sistem operasi. Belum juga. Oke, sebelum lanjut ini tonton dulu video terkait dengan sejarah komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Zetri berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Omni Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan
perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana satu chip dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Unified Clock, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, Majalah menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fisik pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, tadi sudah dijelaskan perkembangan generasi pertama sampai generasi kelima. Itu dimulai tahun sekitar 1940-an atau lebih tepatnya tadi 1940 atau 1945. Itu memang diawali untuk kebutuhan militer karena memang dulu adalah masih zamannya terkait dengan penjajahan, masih penjajahan kemana-mana. Kemudian muncullah ada yang ide tadi, siapa tadi yang pertama kali menemukan atau menciptakan? Zeus, ya dari Zeus atau yang komputernya dikenal sebagai Z3, ya Z3 ya Z3. Kemudian sampai pada generasi yang terakhir sampai sekarang, yang seperti kalian lihat di depan kalian, ini adalah generasi yang keempat ya, keempat yang dimulai dari tahun 1990 ya sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian untuk menjalankan komputer itu ada yang namanya sistem operasi ya. Karena kalau komputer saja itu sudah komputer itu hanya sebatas fisiknya, tapi untuk menjalankan komputer tersebut adalah dinamakan dengan sistem operasi. Ada yang tahu sistem operasi yang ada di ini? Ya. Sistem operasi di perangkat komputer itu dapat berupa Windows, Linux, Debian, dan juga Ubuntu. Ya, tahu tidak tadi apa? Ulangi silakan. Sama Ais, apa tadi? Oke, ini siapa tadi namanya? Siapa? Sekarang tadi apa? Diulangi. Tadi Ali. Linux tadi Linux, Debian, terus apa tadi? Ubuntu itu sama enggak? Berbeda ya. Kalau Windows itu lebih ke GUI, istilahnya kalau GUI itu berarti ya tampilannya seperti grafiknya 3D dan sebagainya. Tapi kalau yang Linux itu ada yang GUI, cuma juga banyak yang berbasis dengan apa? CLI. CLI. Ya, CLI atau CLI itu apa?
combine line interface interface gitu ya. Jadi itu untuk sistem operasi yang ada di komputer atau perangkat komputer. Tapi ada sistem operasi yang ada di perangkat sekarang adalah perangkat handphone ya, yang mobile. Itu apa aja? Ya. Siapa nama? Antar sebutkan sistem operasi yang mobile. Sistem operasi. Android sama macOS. sama apa? iOS. Ya. Kalau yang perangkatnya tadi ada Windows, ada Mac OS ya. Kalau yang perangkat komputer itu ada Windows, Mac OS sama yang Linux. Ya, Linux itu keluarnya ada tadi Ubuntu, Debian dan sebagainya. Karena kalau yang untuk perangkat mobile itu ada Windows atau yang disebut biasanya adalah Android. Ya, Android itu adalah keluaran dari Windows. Nah, kalau iOS itu adalah keluaran dari MacBook atau Mac OS. Ya, iOS itu untuk digunakan di perangkat handphone. Oke. Ya. Itu macam-macam terkait dengan sistem komputer. Ada tadi komputernya itu sendiri yang dimulai dari 1945 perkembangannya sampai sekarang seperti yang kita hadapi atau kita pakai sekarang itu adalah generasi yang keempat yang dimulai dari tahun 1990. Oke. Mungkin pada pertemuan pertama itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Hari kita tutup kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini dengan membaca doa dan dilanjut dengan merapikan tempat duduk. Silakan dipimpin Ali doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Setelah ini silakan untuk dirapikan tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.